Welcome to podcast Halu ya, bareng sama aku Ramadan Kwon. Sama aku Sinta Devi. So hari ini kita bakal bahas apa sih, Kwon? Kita acting banget ya, kita bahas apa sih? Kita bahas apa sih? Aku nggak tahu nih bikin podcast bahas apa ya. Dari scene spesial banget di sore hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang sangat mengguncang dunia Twitter land Indonesia Raya Merdeka. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, dari Amerika Serikat sampai Zimbabwe, semuanya membahas tentang ini. Panjangnya ini. Tadi satu buku loh ibu. Gak apa-apa. Tapi emang semenguncang itu, bener. Itu banget. Dan di Twitter kemarin udah rame banget soal ya kalian tau lah apa. Yang trending kemarin tuh apa sih? Iya, dan trendingnya bukan main-main, bukan cuma 1 atau 2 jam, tapi dari hari Rabu malam sampai Kamis malam sampai tadi pagi pun sebenarnya masih trending, tapi sekarang udah enggak ya. Kenapa kok enggak? Karena Bosen. orang sudah muak dengan dia. Apalagi kalau bukan Gilang Bungkus. Waduh. Ya mari Gilang Bungkus, ayo silakan nyanyi. Ayo silakan. Aduh, serem ya, jangan sampai ke sini ya. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang Gilang Bungkus teh saha gitu ya. Gilang Bungkus adalah menurut Wikipedia. Bukan Wikipedia sih. Apa? Wikipedia. Apa ya Wikipedia? Gak apa-apa. Gak dapat ya jokesnya ya. Gak dapat. Belajar lagi, ayo Sinta. Kamu pasti bisa. Gilang Bungkus itu adalah mahasiswa dari satu universitas di Indonesia yang di Surabaya ya? Iya, di Surabaya tepatnya, yang terkenal banget sih sebenarnya, dan dia juga memakan banyak korban. Sebut merek gak ini? Enggak usah. Kamu menjelekkan nama universitas. Oh iya. Boleh. Udah kita ke situ nggak masuk ya? Iya. Udah daftar SNMPTN nggak masuk. Yeah. SBMPTN nggak masuk. Mau dihina-hina lagi? Lanjut. Terus si Gilang ini itu sudah memakan banyak korban akibat perbuatan pelecehan seksual sih. Yes. Karena penyakit fetishnya ini. Tapi sebelum itu kita mau bagi info dulu. Sebenarnya si Gilang ini adalah salah satu dari mahasiswa yang ada di universitas itu yang udah semester 10 tuh sih. Dari angkatan 2015 kemarin dia masih belum lulus, dan dia itu pindahan atau seseorang atau mahasiswa yang berasal dari Banjarmasin. Oh, dari Banjarmasin. Oh, jadi dia kuliah dulu nih di Banjarmasin terus? Enggak, mohon maaf. Gimana? Ya, kayak misalkan anak Banjarmasin berkuliah di Surabaya. Keceplos. Aku tengok mau Zimbabwe. Enggak, tapi oh gitu ya. Ya iyalah, kan namanya kuliah, berarti bukan pindahan dong. Maksudnya dia emang niat. Iya, maksudnya dia pindah domisili dong. Oh, berarti sekarang ya. Iya. Berarti dia nggak lulus akibat dia melakukan Ya nggak tahu juga. Dia nggak lulus karena dia melakukan risetnya dia yang notabene memang nggak diterima sama semua orang. Tapi gini, yang membuat heboh di sini kita mau ceritain dulu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu kasusnya si Gilang. Soalnya kenapa? Walaupun kemarin itu udah heboh, banyak banget yang nge-DM aku soal Gilang itu kenapa sih? Gilang itu siapa? Gilang itu sebenarnya kasusnya apa kok bisa sampai trending ya? Ternyata juga banyak juga yang belum tahu gitu loh. Bener banget. Sampai akhirnya kemarin tuh aku bolesin satu-satu ya. Tapi di sini aku langsung jelasin aja semuanya. Jadi si Gilang ini kenapa kok bisa trending? Karena dia memiliki fetish yang agaknya kurang apa? Kurang wajar. Dan selain kurang wajar, dia kurang bisa untuk mengatur atau menempatkan ya benar. Fetishnya itu di tempat di jalur yang benar. Iya, di jalur yang benar. Iya benar ya. Pokoknya tempat, waktu, dan kondisi yang benar. Gitu. Sebenarnya sih kalau yang aku baca-baca kemarin ya, aku juga bukan orang pinter ya, aku bukan paranormal ya. Iya, bukan. Para new normal. Para new normal. Oh iya. Kamu juga kan para new normal. Iya. Itu kita fetish itu dianggap wajar kalau misalkan kalian bisa mengatur itunya, apa namanya, kayak kalau kita mengatur ya itu tadi di jalan yang intensitasnya. Jadi kalau intensitasnya itu nggak berlebihan, itu fetish itu masih dianggap wajar kayak gitu. Dan ini kenapa kok tidak wajar? Karena dia memang tidak bisa mengatur intensitasnya itu sehingga memakan banyak sekali korban. Oke. Jadi kalau misalkan yang dibahas kemarin di Twitter itu adalah thread yang diberikan sama @m_fikris yang mana dia adalah salah satu korban yang baru aja menjadi korban gitu ya.
dari kejahatannya si Gilang ini. Jadi inti atau kronologi singkatnya dari kasusnya si Gilang yang ada di thread itu, si Gilang ini tiba-tiba follow si Fikris ini di Instagram, kemudian dia itu kayak minta fallback ya secara umum lah, maksudnya itu hal yang lumrah banget. Tapi tiba-tiba si Gilang ini karena berkedok sebagai angkatan yang lebih tinggi, maksudnya cuttingnya, bukan cutting juga sih sebenarnya, dia itu si Fikris kan dia maba, si Gilang ini dia 2015, si Gilang pengen meminta tolong kepada si Fikris ini untuk membantu risetnya tentang penelitian dia yang bertemakan bungkus membungkus. Dikira nasi goreng kali ya. Jajan kecil lah. Jajan kecil. Si Fikri mikirnya jajan kecil. Iya. Ini kayaknya si Fikri hobi masak-masakan. Apa habis lebaran mungkin ya? Oh dia mindsetnya lebaran. Wirausaha. Oh wirausaha ya benar. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga. Lucu nggak sih? Enggak. Oke, jadi lanjut ya. Jadi si Gilang ini meminta tolong dia untuk riset penelitian dia atau tulisan dia bergenrekan psikologi thriller tentang bungkus membungkus ini, yang mana dia itu di screenshot threadnya itu bener-bener dijelasin secara ilmiah, secara pokoknya runtut gitu loh. Maksudnya dia emang bener-bener kasih tahu secara apa ya? Kalau menurutku itu adalah misalkan nih di pendahuluannya, pendahuluan itu mau kasih semuanya di situ, kayak gitu. Kayak bener-bener bahasanya itu ilmiah, bahasa riset lah, bahasa buku cetak. Iya, bahasa buku cetak terpadu. LKS lah. Ya. Dan itu dijelasin alasan dia, kemudian definisi bungkus itu apa dan lain sebagainya. Dan di sini pun si Fikris pun percaya aja, mungkin masih maba ya, mungkin masih ternyata dunia perkuliahan seperti ini. Ternyata kan ya juga nggak seperti itu juga gitu ya. Gitu loh. Maksudnya Fikri ini tidak tahu kalau misalkan dia dimanfaatkan oleh si Gilang ini pada waktu itu. Benar banget. Karena juga si Gilang ini juga sangat-sangat menerapkan banget senioritas. Yes. Gak tahu kenapa di setiap chat dia sama orang-orang yang banyak sekali korbannya di Twitter itu, aku lihat dia emang bener-bener pengen dominan. Yes. Dia sering meminta kalau misalkan lo salah dikit lo harus minta maaf sama gue. Yes, benar. Di sini dan dia juga benar-benar apa ya? Bisa dibilang gila hormat lah ya. Iya, gila hormat sama benar sih. Kayak misalkan di Jawa emang kan ada kayak tingkatan bahasa gitu kan ya. Unggah-ungguh boso gitu kan ya. Dan dia itu enggak, kalau misalkan bahasa Indonesia ya udah ngecatnya bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan pakai bahasa Jawa krama ya krama aja gitu kan. Gimana ya? Bisa dibilang ribet ya? Iya ribet ya, Wak. Kalau lo di chat sama orang kayak gitu, maksudnya kan kita orang Jawa, kita menerapkan hal itu. Tapi kan who are you? You are stranger gitu kan? Yes. Aku juga bakal kayak gitu sih kalau misalkan dia ngechat aku. Bukan dia sih, maksudnya ada orang yang kayak gitu. Orang asing ya? Orang asing kayak gitu, nggak bakal dibalas lah orang kayak gitu. Maksudnya kayak ribet. Baru kenal terus kayak udah ngatur-ngatur. Minta hormat gitu ya? Udah di sini tuh kayak dia minta tolong, dia yang ngechat duluan, dia minta dihormatin kayak who are you gitu kan. Dan di sini kemudian setelah dijelaskan itu tadi, dijelaskan pula how to membungkus manusia itu. Karena emang dia nggak bisa datang untuk membungkus secara langsung. Jadi dia bahasanya yang bikin aku agak selentingan gitu ya. Dia itu ngomongnya karena ada kondisi pandemi corona ini ya Dek ya. Saya membuat inovasi baru. Enggak, maksud gue kenapa? Tapi emang chatnya seperti itu. Enggak, tapi maksudku kenapa? Dia ini udah COVID gini ya, udah masa pandemi seperti ini masih mikir gimana sih cara gue dapat korban gitu. Oh ternyata ada inovasi baru. Jadi tidak hanya dunia pendidikan, dunia usaha, dunia perfetisan pun juga ada inovasi baru. Iya, memang dia harus cerdas loh ya. Cerdas. PTN Surabaya. Iya, harus berinovasi. Ya makanya dia masuk PTN Surabaya. Beda sama kita. Karena kita pintarnya ngomongin orang, bukan pintar berinovasi. Jelas gitu semua ya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi setelah dijelaskan keesokan harinya si
si Gilang aku mau jelasin inovasi barunya ya. Jadi inovasi barunya itu dia menggunakan WA dengan menjelaskan seluruh runtutan atau prosesi membungkus manusia itu tadi. Karena virtual, maka si Gilang ini meminta untuk si Fikris meminta tolong ke temennya. Nah temennya ini mau gitu, mungkin sama-sama polos ya. Oh my god. Jadi di sini posisinya Fikris mungkin dia belum tahu gitu ya. Dan di sini akhirnya dia pun melakukan ya prosesi membungkus itu tadi dengan segala macam perintah yang diberikan sama si Gilang itu tadi. Dan tahu nggak sih? Jadi Gilang minta untuk seluruh tubuhnya ini dililit sama lakban seluruh tubuh, termasuk mata dan juga mulut sampai nggak bisa berbicara. Kemudian setelah dililit, dibungkuslah dengan kain. Kainnya sebenarnya bebas sih. Kalau misalkan aku lihat dari korban-korbannya, mau dari kain jarik, kain spray kasur, selimut, atau bahkan ada yang pakai kain kapas. Mungkin korden bisa nggak korden? kain perca boleh nggak? Boleh nggak? Dan tersambung contohnya. Apa? Kain perca boleh. Ya kita bikin kerajinan gitu. Taplak meja bisa nggak yang ada bordirannya itu? Angkatan tahun 2016. Lanjut. Jadi setelah dibungkus, setelah si Fikris ini dibungkus, he cannot do anything. Yes. Dan dia benar-benar gimana ya? Setelah dibungkus itu, ternyata si Gilang ini tidak membalas chatnya si Fikris ini selama 3 jam. Can you imagine that? Kayak misalkan kamu dibungkus. Ya karena emang dia pengennya si Fikri ini dibungkus selama 3 jam kan, maksudnya dia. Dan Fikrisnya pun nungguin dong, maksudnya kayak nungguin ya. Jadi nungguin gitu kan. Abis gitu ya udahlah, mereka nungguin selama 3 jam. Aku nggak kebayang sih gimana penderitaannya sih. Ya soalnya mulut itu adalah lo ngerti nggak sih kalau misalkan hidung itu kita bernafas kayak gini, itu nggak dua-duanya bisa menghirup udara yang gitu sama. Ya? Jadi setahu aku ya kayak emang nggak bisa sih kalau cuma kalau dua-duanya itu bisa menghirup volume yang sama, itu nggak bisa. Jadi makanya itu adanya mulut gitu kan. Makanya kita kadang kalau misalkan diem aja gitu kan kayak gitu. Itu memang mulut itu salah satu yang membantu pernafasan kita gitu. Apalagi kalau kita lagi ya posisi dibungkus kayak gitu kan, kita pasti butuh udara yang banyak gitu kan. Kan ada kayak tekanan stres dan lain-lain, terus ada yang takut ruang sempit dan lain-lain. Itu memang butuh sekali volume udara yang banyak gitu loh. Nah itu. Dan di sini emang mukanya pun juga ditutup kain ya, maksudnya udara pun juga sulit buat masuk gitu kan di sini. Tapi akhirnya mulut ditutup, mata ditutup, dan kemudian setelah ditutup itu setelah 3 jam kemudian baru si Gilang ini bales. Setelah 3 jam literally habis setelah 3 jam aku nggak bisa bayangin ya. Terusan habis itu marah dong si Fikrisnya, tapi kayaknya marahnya itu ya. Tapi marahnya imut sih menurutku. Jadi ya kayak marah-marah. Aku marah tapi nggak apa-apa. Sama smile gitu. Kayak ya dia juga sebenarnya nggak berani sih kayaknya untuk marah. Kayaknya menghormati si ini, soalnya kan gimana pun juga mungkin dia merasa harus menghormati. Nggak enakan lah dia orangnya emang. Kalau misalkan aku lihat dari chatnya sih, emang si Fikris ini orangnya nggak enakan gitu ya. Dan tau nggak sih setelah 3 jam, dikirain apa ya? Ternyata dia minta untuk diulang. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dosen aja kita marah-marah loh. Iya, mohon maaf. Katanya ini nggak bisa, ini kesalahan fatal, harus diulang bla 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 bla. Akhirnya di situ kan kebetulan ada temennya. Kebetulan ada temennya lagi, satu lagi. Akhirnya itu bawa banyak temen arisan. Bukan, mohon maaf. Ini gantian tuh mereka bertiga dibungkus satu persatu. Tapi di sini mulai terjadilah keanehan. Dimana detik-detik Fikris mau menyadari kalau misalkan ini tuh nggak beres. Iya. Si Fikris ketika dia membungkus temennya, dia melihat temennya itu kayak sesak napas, dan emang temennya mengeluhkan sesak napas. Kemudian temennya minta minum. Tapi di sini Gilang tidak memperbolehkan si Fikris untuk membuka lakbannya.
untuk dia sekedar minum atau sesak napas, tapi kan si Fikris di sini kan temennya lagi kesusahan, temennya lagi dalam bahaya gitulah ya. Tapi si Gilangnya bilang udah biarin aja nggak apa-apa, aman-aman pokoknya. Tapi tetap dong, maksudnya ya jangan sampai gitu ya terjadi apa-apa. Akhirnya dia pun memberontak. Maksudnya si Fikris pun di sini akhirnya berani untuk mengatakan tidak ya. Di sini si ibunya kenapa nggak dari tadi gitu ya? Dari kemarin coba. Mungkin dulu sungkan gitu ya mungkin ya. Sungkan, Oke, jadi setelah itu si Fikris pun membuka, kemudian di sini dikasih minum, Gilang, akhirnya Gilang pun keluarlah apa ya? sifat aslinya. Keluarlah Keanehan-keanehan yang lebih aneh dari yang kemarin itu Dia keluar akhirnya. mengancam si Fikris ini, dia itu si Gilang itu bakal kayak meledak gitu. Di sini tadi juga di awal kalau misalkan si Gilang tuh bilang kalau dia punya vertigo. Jadi kalau misalkan kemauannya tidak dituruti, dia bakal meledak-ledak, meletup-letup gitu ya. Seperti pop rock. Jangan dia JKT. Aduh, jangan sampai ya, mohon maaf. Mohon maaf nih. Kemudian setelah dia bilang meledak, kemudian dia bilang wes pokoknya, bahkan si Gilang ini menuntut atau meminta si Fikris ini untuk meminta maaf. Mohon maaf, ini yang bersalah siapa yang minta maaf? Iya. Siapa ya? Dia selalu meminta korbannya untuk meminta maaf terus. Yes, kalau misalkan definitely. melakukan kesalahan-kesalahan kecil kayak misalkan pakai emot, Ya, pakai bahasa Jawa pakai yang bahasa kasar. Jawa. Terus kalau misalkan awalnya pakai mas terus pakai kakak, itu pasti juga bakal dimarahin sama dia. Yes. Minta maaf. Mohon maaf nih. Dia sama ibu bapaknya dia aja belum pernah minta maaf ya kan? Kalau nggak. Kok tahu? Oh karena aku begitu. Waduh, jangan-jangan kamu juga. Apa? Bukan, maksudnya korbannya kan. Oh, kamu mau korban? Bukan. Bukan. Aduh, salah Bukan. ngomong kan? Dia kan Salah orang ngomong. kasih. Ayo. Dia kan orang Salah orientasinya. ngomong. Salah ngomong. Oke, lanjut ya. Saya mana tadi? Aduh, kayak gue mau kudu kok kan. Kak. Lama takat. Kak usah tikat. Terus. Jadi lanjut aja. Setelah itu malamnya si Gilang ini dia bikin story WA pretending to be his mom, kayak his family gitulah ya. Kayak berpura-pura kalau kan yang bikin story WA tuh bukan dia. Intinya dia bilang kalau kan Gilang sekarang lagi ada di posisi yang lagi parah, atau lagi sakit atau lagi kambuh lah ya vertigonya. Di sini minta untuk doanya gitu ke teman-temannya Gilang gitu lah. Udah doain dong. Doain apa tergantung ya. Panggil semua orang kita tahlil. Dan gitu dong. Terusan abis gitu si Fikris di situ ada kalimat juga kalau misalkan yang merasa tadi ada marahan atau apa gitu ke si Gilang harap untuk nge-WA. Akhirnya Di nomor yang sama. di nomor yang sama. Jadi di sini si Fikris pun akhirnya nge-WA. Polos mungkin ya ini ya. Iya, Di mungkin sini dia juga takut juga kan. Sekarang maksudnya kayak penyakitnya seseorang itu emang bukan hal yang ringan gitu loh. tapi di sini kita nggak bisa ngeremehin teman-teman di luar sana yang mungkin emang bener-bener literally punya penyakit vertigo yang emang kita nggak bisa remehin gitu ya. Di sini tapi nggak tahu kenapa emang si Gilangnya memanfaatkan penyakitnya itu atau cuman acting doang, kita nggak tahu ya. Terusan habis itu si Fikris pun nge-WA dong, ngejelasin kalau misalkan dia itu tadi yang nge-WA, terusan dia pokoknya dia ngejelasin. Akhirnya si Gilang dengan bahasa yang dia mungkin acting kalau misalkan dia itu menjadi ibunya bilang apa ya, sedikit menuntut kalau misalkan harus diulang, harus gimana, pokoknya gitulah, pokoknya Itu masih pretending menjadi ibunya. Menyuruh mengulang pembungkusan itu tadi. Iya, pokoknya nyuruh gitulah pokoknya ya. Akhirnya di sini di waktu yang sama si Gilang kan nggak bolehin riset ini untuk diketahuin sama orang lain karena alasan privasi atau gimana, aku nggak tahu ya. Akhirnya tapi di sini kan aneh kan, dia si Fikris itu merasa keanehan. Akhirnya si Fikris pun tanya ke teman-temannya yang lain. Ternyata di sinilah si Fikris baru nyadar kalau misalkan hal-hal yang telah dia lakukan itu yang disuruh sama si Gilang itu tadi adalah salah satu jenis fetish atau ketertarikan seksual pada sesuatu hal
hal yang kurang umum, kurang wajar gitu kan ya. Akhirnya si Gilang ini karena dia berani untuk bisa speak up. Bukan Gilang. Oh ya, Fikris, mohon maaf. Mohon maaf nih. Si Fikris ini berani untuk speak up. Akhirnya dia pun membikinlah thread yang ada di Twitter kemarin yang langsung heboh sampai Aukarin, kemudian Ernest sudah tahu. Kemudian Jabro juga. Ya. Pokoknya banyak banget deh. Siapa tuh Jabro tuh? Masku. Iya, terus. Disitulah baru semuanya bilang kalau misalkan ternyata baru diketahui banyak banget korban-korbannya, nggak hanya si Fikris ini aja. Ternyata banyaknya itu bukan banyak yang 5, 10, ini kayaknya ratusan gitu ya. Berapa lapis? Ratusan gitu. Berapa korban? Ratusan. Jadi korbannya itu emang ada di area sekitar Surabaya, Malang, Kota Wisata Batu, kemudian sampai ke Jateng pun juga kayaknya ada ya. Berarti di sekitar kita berarti udah ada dong? Ada. Di mana dia? Ada. Ini dia. Terus balik lagi nih ya ke tadi yang si Gilang itu. Oke. Kan kenapa sih akhirnya perfetishan ini heboh gitu ya? Heboh dan heboh kan karena menimbulkan banyak korban tadi. Yes. Nah, kenapa sih kok bisa menimbulkan banyak korban? Dan menurut aku, iya kan, itu karena dia melampiaskan fetishnya ini dengan tidak mendapatkan persetujuan yang kayak dia terang-terangan gue fetish tentang ini dan lo harus menjadi pelampiasan gue tentang fetish gue ini. Nah kalau gitu korbannya sih, misalkan dia minta ke lo misalkan, lo setuju, nah lo bukan korban karena lo setuju untuk jadi pelampiasan fetishannya dia. Oh kalau gitu hitungannya korban apa bukan? Bukan, kalau misalkan dia udah jelasin ya, oh gue itu punya ketertarikan seksual kalau kayak gini gue tanpa adanya kayak embel-embel riset dan lain sebagainya. Karena itu ada embel-embel riset dan lain sebagainya dan si korban itu setuju karena riset itu tadi, akhirnya mereka kan nggak sadar kalau mereka jadi pelampiasan fetishnya dia itu tadi. Itulah yang salah ya, yang salah dan membuat banyak orang lain itu menjadi korban gitu loh. Sekarang kalau misalkan ada orang yang setuju untuk jadi pelampiasan fetishnya dia, itu berarti kan juga bukan korban karena atas persetujuan emang ya. Gitu. Karena emang si korban ini mau untuk menjadi pelampiasan atau si fetishnya. Tapi di sini di kasusnya Fikris ini emang dia pun berkedok riset gitu ya. Berkedok riset sih. Dia gak bilang kalau misalkan this is my fetish gitu kan ya. Dia bilang kalau ini tuh untuk riset bla bla bla, pokoknya ribet gitu kan ya. Kecuali kayak banyak ya. Aku kemarin juga banyak banget lihat di TikTok itu orang yang fetishnya celana dalam. Jadi biasanya itu kayak di aplikasi-aplikasi pencarian jodoh kayak Tinder, Hoop ya kan, itu biasanya dimintain kayak take your kayak ambil foto pakaian dalam kamu yang kemarin misalkan kayak gitu. Nah itu kan berarti dia terang-terangan untuk ini lo fetish gue, paham gak sih? Terus kalau misalkan lo kasih foto celana dalam lo yang kemarin misalkan ke dia, ya berarti lo bukan korban, lo setuju untuk melakukan hal tersebut karena lo juga punya effort untuk lo fotoin, paham gak sih? Benar. Kayak lo sadar itu juga bukan hal yang harus difotoin dan dikasihkan ke orang, paham kan gak itu sih? emang privacy ya. Dan di sini emang setahu aku ya Sin ya, fetish seseorang itu emang bermacam-macam gitu ya. Maksudnya nggak cuman sampai hal teraneh kayak misalkan Gilang dibungkus like ke jenazah gitu juga ada. Kemudian ke pakaian dalam tuh mungkin masih umum lah ya. Iya nggak sih? Bukan umum sih sebenarnya, kayak banyak umum sih ya. Maksudnya banyak orang yang punya fetish itu. Kemudian juga ada yang kaos kaki, kemudian ada juga yang sepatu, kemudian ada pohon. Terus ada juga yang tembok Berlin. Tembok Cina gimana? Aduh. Nanti sekalian cari ilmu, pulang-pulang jadi jadi sakti. Jadi kerasakti. Dapat ilmu deh. Terus ada juga kayak misalkan tiang listrik gitu ya. Wow. Iya loh, ada loh. Kemarin saya ada yang meninggal kena listrik sih gara-gara TikTok. Tapi gini, aku juga baca kalau misalkan bener nggak sih menurut kamu kita berpikiran bebas aja ya. Menurut kamu emang bener nggak sih kalau misalkan setiap orang, every people
termasuk kamu, termasuk aku, termasuk yang dengerin kita juga sekarang ini have a fetish. yes. Iya, pasti dong. Maksudnya fetish itu nggak cuma benda-benda ya, tapi kayak bagian-bagian tubuh yang non seksual gitu ya? itu yang menarik ketertarikan seksual kamu. Misalkan nih, matanya Zain Malik kan bagus banget tuh, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan tertarik Secara kayak seksual. secara seksual, entah itu gue nggak tahu gimana, ya kan? Itu berarti fetish kamu adalah mata, kayak gitu. Misalkan kayak lo tertarik secara seksual karena cuma lihat matanya doang, itu ini. Dan setiap orang tuh punya fetish atau ketertarikan seksualnya masing-masing. Dan bergantung pada orangnya itu bisa mengatur atau fetishnya itu di jalan yang benar atau enggak gitu ya. Iya, penempatannya sih yang lebih ini. Kalau misalkan fetish terhadap pohon, sayur-sayuran, sayur-sayuran, timun, wortel, ada juga kentang, gubis ya, gubis bahasa Indonesianya apa sih? Kol. Oh iya. Langsung jadi sosis, langsung masuk dari sayur sop ya. Bukan. Apa? Capcay. Dikasih seafood, harganya jadi 12.000. Kalau sop kan 8.000 gitu kan. Kalau capcay tambah seafood 12.000. Kalau tanpa seafood 10.000. Aku mau dong. Oh ya, oke. Tapi buat makan ya, bukan buat halal seksual ya. Tapi banyak banget emang kasus-kasus fetish yang banyak disorot sama media itu. Paling itu adalah celana dalam karena pertama celana dalam adalah milik orang, beda lagi. Privacy ya. Privacy dan juga jatuhnya kriminal karena dia nyolong, Wak. Oh iya, sering banget ya kasus nyolong jemuran gitu ya. Dan kemarin yang paling parah itu yang kemarin banget aku sampai kayak kepikiran karena ada kos-kosan cewek kan. Kos-kosan cewek itu dia segang tuh kan kos-kosan cewek semua. Nah, itu dia menjemur pakaian dalam dengan senonoh. Dan menurut aku emang udah tempatnya buat jemur sih. Maksudnya emang terbuka lagi sinar matahari gitu ya. Dia kan jemur di situ karena emang semua juga lingkungannya juga cewek kan. Dan dia juga nggak mikir sih ada orang dengan fetish kayak gitu yang akan mencuri celana dalamnya dia. Nah, masalahnya adalah dicuri kan. Terus dia melakukan masturbasi sehingga mengeluarkan spermanya itu. Kan udah tuh ya ke celana dalam dan sebagainya. Dibalikin dong. Maksud gue gini loh, bukannya ape-ape kan. Penyakit tuh bisa nular loh. Maksudnya kita nggak tahu ya, dia punya lihat aja apa. itu udah jorok gitu ya. Kalau misalkan si spermanya hidup terus kita pakai terus kita hamil, nggak mungkin karena sperma itu cuma gitu bertahan di luar. Itu waduh, berilmu sekali ya. Berilmu sekali. Jurusan biologi. Beda sama saya. Jurusan julid aja. Ayo lanjut. Itu sperma kalau di luar itu 2 detik udah udah mati. Oh gitu. Makanya kemarin kan yang repot-repot orang-orang bingung yang kolam renang. Itu kan nggak bisa, apalagi kena kapolri tuh. Cuma segini. Tapi menurut kamu ya, di sini tanda-tanda seseorang yang memiliki fetish yang mungkin kurang bisa teratur atau mungkin kurang umum gitu, gimana? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya dia itu apa ya? Misalkan nih dia fetishnya sama cermin atau sama kursi gitu ya. Biasanya kalau aku ada fetish tentang cermin, fetish dengan cermin. Itu aku tadi lihat ciri-cirinya adalah di setiap ruangannya dia itu pasti ada cermin. Itu kalau dia punya duit ya, Wak. Dia bisa beli cermin banyak. Kalau dia nggak punya duit, dia mungkin pakai kamera HP. Gak tahu. Atau make up apa? Cermin di make up. Sekalian ya. Dikumpulin terus dia lanjut. Di TikTok. Oke, sekarang kan musim ya TikTok yang pakai cermin ya. Oke, jadi emang fetishnya apa di situ terlihat banyak gitulah ya. Oke. Jadi di sini selain kita mau ngebahas tentang tadi kita udah ngebahas tentang fetish itu apa. Di sini aku mau bagiin ternyata ada beberapa fakta-fakta unik dan asik tentang perfetishan duniawi. Bukan. Pergilangan duniawi. Oh, pergilangan duniawi. Ini masih kita ngomongin gilang ya? Iya, kan emang hebohnya gilang. Gilang bungkus serem gitu ya, hashtag di Twitter kemarin. Untung sekarang itu ada hari raya Idul Adha ya, jadi bisa tercounter lah itu, bisa turun lah ya. Alhamdulillah. Kalau ada sih kayaknya bisa kayak 1 minggu. Jangan sampai bosen ya, Wak ya. Bosen.
jadi ada ternyata faktanya dia itu pernah udah terkenal di jagat per-PTN-an di kampus tersebut gitu. Aku hampir ngomong ini, hampir dia sudah melalang buana lah melalang buana di kampusnya dia. Kita yang susah-susah effort buat bisa melalang buana di kampus aja susah gitu tapi ya. Tapi dia sebelumnya juga effort kan, dia kayak review film gitu kan sebelumnya. Definitely yes. Dia itu definisi Insta famous tuh dia sih. Maksudnya Yeah, dia juga termasuk Insta famous sebelum dia jadi si Gilang apa namanya? Gilang bungkus. Bukan. Apa? Nama idenya. Gilangnya Izan. Iya pokoknya itu dia jadi kayak yang review film. Yes, benar banget. Di sini Ernest Prakasa yang dia di salah satu video klarifikasinya si Ernest pun juga mengatakan kalau reviewnya si Gilang ini bagus banget. Kamu udah lihat ya? Iya, dan banyak orang-orang yang di chat dia akhirnya dia balesin itu karena menghormati lah, maksudnya kayak orang pinter gitu kan, orang Dan yang dia nonton terkenal Imperfect juga. 12 kali, Wak. Itu kayak duit ada, ilmu juga ada. Sebenarnya ilmu ada, duit ada, fetish ada. Fetish ada, jangan-jangan ada suatu adegan di dalam situ yang meinikan fetishnya dia. Kayaknya di Imperfect nggak ada ya. Adanya tuh kayak di tali pocong perawan mungkin ya, atau mungkin apa namanya yang film pocong zaman dulu, Mumun yang mungkin matanya hijau sama merah. Kalau mungkin dia nonton film Mumun berkali-kali masih make sense lah ya. Ini Imperfect, tapi emang dia nonton Imperfect bukan karena fetishnya ya, karena dia emang hobi aja sih, hobi nonton film dan dia hobi nge-review film dan reviewannya pun juga bagus banget. Oke. Dan si Gilang ini selain dia suka banget nge-review film itu tadi, itu fakta yang bagus sebenarnya ya, sisi positif dari seorang Gilang bungkus ya. Sebenarnya kalau misalkan mau terkenal dia bisa Gilang film sebenarnya, Gilang review film, tapi di sini mau terkenal Gilang bungkus gitu ya. Eman sekali ya, Wak ya. Eman. Dia pun terkenal di dunia perkampusan. Dia terkenal karena ya apa ya, perbungkusan itu tadi. Sebenarnya kasus bungkus ini udah lama banget. Dia pemain lama ya. Pemain lama, Wak. Lo anak baru ya? Lo anak baru. Jangan sampai ya, mohon maaf. Jangan sampai ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Jadi bahkan kalau misalkan kata temen kita yang kuliah di PTN yang sama dengan dia, setiap maba, setiap angkatan itu diwanti-wanti tentang dia. Oh gitu. Jangan sampai kamu di follow sama cutting, kemudian kamu bantuin risetnya atau lain sebagainya. Kemudian kalau kan ada grup yang aneh, jangan asal masuk grup gitu ya. Soalnya fakta unik selanjutnya, katanya dia pernah bikin grup maba, tapi dia yang bikin, bukan pihak BEM, bukan pihak HMJ biasanya kan ya, bukan pihak kampus atau pihak yang berwenang gitulah ya, tapi dia yang mengatasnamakan grup maba, tapi dia yang bikin grup itu. I mean, who are you? Who are you? Okay. Kayak kok dia bisa punya, iya itu maksud gue, karena dia se-effort itu gitu loh untuk mencari korbannya dia, dan cogan maksudnya. Yang korbannya dia itu kebanyakan cogan. Yes. Dan dia ngomong-ngomong tentang cogan itu tadi ya, dia memiliki orientasi seksual itu emang bi atau bi gitu bacanya, apa sih ya? Bisexual gitu ya. Dia tertarik pada perempuan, tapi dia pun juga tertarik sama laki-laki. Tapi kebetulan kebanyakan yang dibungkus itu laki-laki ya? Yes. Dan di sini pun juga mengingatkan kalau misalkan pelecehan seksual itu terjadinya nggak bisa hanya terjadi pada perempuan aja, korbannya perempuan aja gitu. Tapi ternyata laki-laki pun juga bisa menjadi korban. Jadi semua orang dari manapun kamu, umur berapapun kamu, whatever is your apa gitu mengenai klambi. Iya. Whatever you wear whatever is your outfit gitu ya. Itu bisa menjadi korban pelecehan seksual, dan siapapun pasti juga bisa menjadi pelaku dari pelecehan seksual gitu ya, baik itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian setelah dia terkenal, dia pun pernah juga diarak, Wak. Keliling kampung. Pakai takbir nggak? Allah Akbar. Gitu. Sunat lah yo. PTB sunatan kubian itu pakai drum band. Mewah
Mewah dong, orang kaya beda Beda ya? beda sama orang-orang tuh ya. Saya pakai drum Kalau band. aku kebetulan nggak sunat sih. Oh kan anda perempuan. Iya. Lupa. Lupa ya. Kenapa saya bergaul dengan Anda ya? Iya, nggak tahu ya. Terus selain itu, selain dia diarak, dia pun diaraknya pakai tulisan semacam dia menyesal dengan kelakuan itu. Harapannya sih menyesal ya. Maksudnya gimana ya? Itu kan hukum sosial ya. Iya. Dia nggak di penjara. Iya, kenapa dia nggak di penjara gitu loh? Maksudnya itu berarti mereka Kurang sudah tahu ya. banyak dong Kurang sebelum ada kasus ini blow up Mungkin, di internet, ya kan itu udah ada korban-korban yang pasti cukup banyak dong ya, sampai ketahuan diarak kayak gitu ya. Tapi kenapa nggak di Kurang tahu sih aku polisi kalau sih? masalah itu ya. Mungkin udah diproses secara hukum atau mungkin hanya hukuman sosial, aku kurang tahu masalah itu. Di sini tapi yang bikin aku heran, dia kan udah dihukum secara sosial, yang mana banyak yang bilang kalau misalkan hukuman sosial itu dampaknya lebih besar daripada Hukuman penjara atau hukuman denda apalagi ya. Tapi di sini si Gilang ini tidak menyesal, buktinya dengan dia tetap melakukan hal tersebut loh. Dia udah diarak ya. Dia suka deh malah diarak. Aduh asik ah mau diarak lagi. Sorry Gilang tuh saya ya, tapi kayak sumpah kayak nggak ada kapoknya nggak sih, kayak udah berarti ini udah kesekian kalinya dong, dan pastinya ya tadi korbannya kan juga nggak cuma 1-2 orang, pasti banyak banget orang. Nah, dan selain diarak pun dia juga telah diusir dari gang kos-kosannya itu tadi. Tapi dia tetap kuliah di situ dong, Pak. Tetap kuliah. Kenapa nggak dikeluarin dari Mungkin pihak kampus waktu itu belum tahu ya, atau mungkin belum ada bukti atau gimana, aku nggak tahu sih kenapa dia masih bisa menjadi mahasiswa situ, atau mungkin kan kita juga nggak tahu kan gimana prosedurnya macam-macamnya. Kita kan orang kecil. Kan kita ya. kan bukan warga situ, Wak. Kita kan nggak terima SNMPTN atau Iya. SBM, kita ke situ. Tidak ke situ. Aduh, jangan tanya macam-macam. Tidak tahu. Oke, jadi sini yang terakhir kita mau sedikit bagiin ya tips-tips gimana caranya. Sepengetahuan kita aja sih. Kalau kita aja sih. Gimana caranya kita menghindari pelecehan seksual tadi. Karena di sini boleh nggak sih aku kalau misalkan aku cerita gitu. Boleh aja, cerita aja. Jadi sebenarnya Iya. Bapak Gilang Halo? yang kita bicarakan ini Iya. pernah mengecat saya. Berarti kamu cogan dong. Oh iya Cogan dong. cuy. Iya, saya emang cogan. Semua orang tahu itu. Iya. Saya terkenal, saya famous. Oh, iya. Kalau kamu bilang saya coganin, saya terusin gitu ya, ngomong diri sendiri. Sendiri. Oke, jadi saya pernah di chat, kemudian ya hampir sama, dimintain fallback, kemudian ya oke lah, aku maksudnya di situ kan Instagram, everybody can follow me, I can follow anyone gitu kan Dan ya. bisa chat juga Yes, gitu ya. kan. Bebas gitu kan ya. Bebas. Tapi di sini kenapa aku bisa dikatakan korban selamat? Karena aku tidak melakukan perbungkusan Ya. duniawi itu tadi. Karena di sini aku berani untuk mengatakan no, aku berani untuk mengatakan tidak. Dia bilang sesuai template ya, BTW kamu bungkus able ya, Dek. Di sini banyak banget di Twitter itu bilang kalau bungkus able. Aku pertama mikir, oh bungkus itu maksudnya kayak Dara Arafah bilang cantik dikit bungkus, ganteng dikit bungkus gitu kan ya. Iya. Di sini aku mikirnya seperti itu. Aku Tapi juga di sini sih kalau misalkan dengar kata-kata bungkus itu pasti ya kayak gitu, yang misalkan kita minum gitu di bar terus kayak dibawa pulang gitu kan. maksudnya kan kayak apa ya, guyon gitu loh sih ya. Iya. Nah, tapi di situ dia kemudian mengatakan kayak ajakan hal-hal yang berbau-bau seksual, kemudian ketemu gitu ya. Di sini azan maghrib, kita tunggu dulu atau gimana? Kita pause dulu aja ya. Pengen ini itu, begini begitu, ngomongin apa aja sampai ngomongin orang, biar hidup makin seru dan gak gitu-gitu mulu. Eits, jangan lupa ngehalu bareng kita di podcast Halu. Oke, jadi lanjut ya, abis tadi azan maghrib. Oke, jadi abis sampai mana? Sampai kita ceritain kalau misalkan aku pernah dijat sama dia, terus aku berhasil beruntung untuk tidak melakukan hal yang dia inginkan ya, seperti itu. Kemudian di sini aku mau ceritain dikit kalau misalkan di sini kronologinya hampir sama kayak si Fikris tadi ya Sin ya. Pertama dia tiba-tiba komen di salah satu postingan aku, kemudian
dia minta fallback, kemudian ya udah dong aku fallback. Maksudnya aku nggak sampai kepikiran sampai dia itu bakal bisa melakukan hal-hal seperti itu. Di situ aku kayak mikir, oh ya udah, maksudnya orang minta fallback kan umum banget ya, which is itu ya sosial media gitu ya. Kemudian setelah itu dia kayak nge-DM aku bilang bungkusable, yang tadi aku juga bilang kalau misalkan bungkusable itu aku mikirnya kayak bercandaan gitu, kayak Dara Arafah gitu bilang cantik dikit bungkus gitu kan. Aku mikir seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang agak membedakan yang aku alamin sama orang-orang alamin itu kayak misalkan orang-orang harus rapi, tertata kayak ngechat sama dosen gitu ya, ribet banget pokoknya. Tapi di sini aku chill banget sama dia, si Gilang ini. sama si Gilang. Maksudnya ngechatnya itu kayak ya udah kayak teman biasa gitu kan ya. Terus tapi di sini kayak dia minta ketemuan. Aku nggak mau, aku memang tipe orang. Aku tipe orang yang kalau misalkan kita baru kenal, terus nggak usah lah ketemu. Iya, tidak usah. Tidak usah. Buat apa kau ketemu? Kita tidak kenal. Kalau mau kasih duit boleh. Boleh, transfer saja. Tidak usah kita ketemu. Buat apa gitu kan ya? Akhirnya aku nggak mau ketemuan. Maksudnya aku juga menjaga. Maksudnya kan aku kayak baca berita, baca di TV ada kasus orang yang ketemu di sosmed dia langsung dibunuh atau diapain gitu kan ya. Aku nggak mau terjadi kayak hal seperti itu. Aku benar-benar menjaga. Aku nggak mau ketemu sama orang yang nggak kenal. Oke. Akhirnya aku berani mengatakan tidak. Kemudian dia minta ketemuan untuk makan. Dia minta diajak itu gitu. di mana berarti ketika Di Batu. Di Batu, guys. Jadi kan kita warga kota wisata Batu, guys. Nah, dia lagi liburan ke KWB. Dia lagi ada di nggak tahu ya di penginapan dia, entah di villa atau di hotel atau di mana. Dia tiba-tiba minta ketemuan, dia minta aku ke situ, ya nggak mau dong, mohon maaf lahir dan batin aja. Tidak, saya katakan tidak untuk korupsi dan juga bertemu dengan Gilang. Dan juga drugs. Tidak, saya itu narkoba. Saya itu narkoba dan Gilang dan korupsi. Tidak. Tidak. Terus akhirnya dia bilang, ayo makan gitu. Aku udah makan, bye, langsung udah selesai. Jadi di sini tips dari aku pribadi, beranilah untuk mengatakan tidak. Kemudian jangan mudah percaya sama orang yang apalagi kamu kenalnya dari sosmed. Di sini pun juga sosmed itu orangnya macam-macam ya, Wak ya. Dan juga kayak apa ya, feeds itu juga bukan gambaran dari dia juga kan. Benar. Terus kan dia itu punya kepribadian sendiri yang nggak mungkin dikeluarin di sosial media. Kadang kan ada orang yang kayak gitu kan. Benar, selain mengatakan tidak dan juga kita harus hati-hati, yaitu tadi kita juga harus melihat tuh kayak misalkan di kronologinya si Fikris itu tadi, kalau misalkan emang dia udah kita rasa freak gitu ya, semengatur itu maksudnya. Semengatur itu udah deh, maksudnya nggak usah dicat lagi, nggak usah blok dicat aja. lagi, nggak usah dibales, terus langsung blok aja gitu. Bukannya kita pengen berpikir konservatif atau kayak gimana ya, maksudnya kan maksudnya kalau misalkan konservatifan pun kita aku sama kamu Yasin ya, orang yang bener-bener ngomongnya gerapiak gitu kan. Gerapiak, mudah banget kenal sama orang, maksudnya open minded, kemudian punya banyak teman, maksudnya kenal sama orang tuh seru gitu. Tapi kita kan juga punya filter kita, maksudnya kalau misalkan orang yang emang nggak cocok pun teman-teman aja gitu. Kalau menurut kamu gimana? Lagian kan kita juga terbuka sama orientasi seksual orang-orang ya, maksudnya kan nggak semua orang itu straight gitu loh. Nggak semua orang tuh lurus-lurus aja gitu, banyak sekali orientasi seksual yang ya sebenarnya kita juga nggak tahu apa aja gitu kan. Dan menurut aku ya kalau misalkan udah ada yang ngechat kayak gitu dan kamu tidak seorientasi seksual dengan dia, ya udah nggak usah dibalesin. Kalau misalkan kamu nggak misalkan nih ya, misalkan you are a normal, kemudian dicat sama lesbian atau gay atau mungkin memiliki fetish kayak Gilang gitu ya udah nggak usah dibalas gitu. Jadi cuek di sosial media menurut aku nggak apa-apa kok gitu loh. Maksudnya ada positifnya. Ada positifnya juga. Kamu nggak harus selalu menjadi orang yang baik gitu loh. Maksudku baik ini adalah baik untuk orang lain. Kalau baik buat diri sendiri ya itu jadi cuek. Kalau misalkan kamu pengen selamat aja di dunia sosial media ini ya harus jadi secuek itu. Karena sosial media itu keras ya, kehidupan keras ya. Kita nggak tahu kehidupan kayak di sosial media itu kayak gimana. Itu tadi sih kita benar-benar
harus memfilter teman kita di sosial media, bukan kita menjadi konservatif atau tradisional atau close minded, tapi tetap kita harus punya batasan-batasan gitu ya. Kalau misalkan nggak cocok, ya udah nggak usah, ngapain dipikirin. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku juga seperti itu. Kita selalu satu pemikiran, kita selalu satu jalan. Kita adalah Indonesia. Pakai satu. Kan suara Indonesia tidak pemikiran seperti kita. Oh ya, diulang. Nggak usah. Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kawan muda. Enggak, bukan Apa? kawan muda. Apa? Kawan halu. Teman halu. Oh, teman halu. Bener teman halu bagus kan? Teman halu. Kita berhalu. Sebenarnya ya. nggak tahu ada yang dengerin tahu enggak. Kita Iya. halu aja ada yang dengerin. Kita halu gitu. aja nggak apa-apa. Ini juga masih belum proper ya. Alat-alat kita juga belum proper. Yang pakai earphone ya. Kita juga Jangan bilang dong. tadi juga ada suara tetangga. Ada suara ayam. Suara ayam, mungkin. suara ngaji di Kalau musola. nanti kalian dengar suara hati itu mungkin dari kita ya. Ya. Suara kolbu. Karena kita ini sedang nge-podcastnya di Taman Surya. Aduh ya Allah. Belum. Belum. Enggak, rumahku, istanaku, Taman Surga. Oh gitu ya. Seperti itu ya. Dia Tapi saya belum siap ke Belum. Saya masih ingin hidup. Saya itu juga. Gak apa-apa. Buat Gilang, Buat Gilang. jangan ditulisin lagi. Dan Dan buat buat orang-orang juga yang menurut aku punya orientasi seperti ini, Atau punya mungkin kelainan, fetish. iya fetish seperti ini. Kalau dibilang kelainan masih kayak agak gimana gitu ya. Kalau punya fetish atau lain-lain, coba lampiaskanlah dengan cara yang benar gitu ya. benar gitu loh. Karena kita juga nggak mau kayak ada korban lagi. Mm-mm. Dan karena kalau misalkan ada korban dan berani speak up kayak gini, ya pasti itu akan blow up dan kamu juga Yes. akan punya dapat negatif kayak gitu. Jadi sini buat pesan juga buat teman-teman yang korban, jangan pernah takut untuk speak up atau mungkin cerita ke teman-teman deket kamu atau keluarga kamu, karena kita juga nggak pengen hal-hal seperti ini juga bakalan terulang. Dan di sini kebanyakan takut atau mungkin malu. Nggak usah takut ya, Iya. nggak usah malu, karena yang di sini yang salah bukan kamu ya, bukan korban ya. Bukan korban. Gitu sih kalau misalkan takut. Karena kita kan nggak tahu kan situasi dan kondisi si korban pada waktu itu tuh kayak gimana gitu kan. Di sini aku salut banget sih buat si Fikris ya, karena dia berani speak up, kemudian kasusnya blow up, dan di sini kita bisa tahu, oh ternyata Gilang itu yang ini, ternyata dia pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual, yang memang korbannya sudah bejibun ya Wak ya. Bejibun ya Wak. Iya. Dan itu menurut aku bisa juga dijadiin pelajaran buat Yes. orang-orang yang belum pernah sama sekali tahu tentang hal ini atau masih jadi korban selama seperti kamu, dan akhirnya Iya. kamu mengerti kan kalau misalkan oh ini ternyata memang dia predator yang memang sudah gede banget gitu loh. Dan kemarin jujur sih aku shock banget, ternyata si Gilang ini adalah salah satu predator gitu ya Memang Wak. predator. Emang kita gak ke predator fun park aja seru kayaknya ya daripada Iya. predator Gimana begini. kalau kita tempatin di predator fun park? Sepertinya kumpul bareng buaya, reptilia, seperti itu ya, penyu, gitu. Ular sanca gitu ya. Langsung ada dan bilang